Di Denmark, diperkenankan hubungan dengan hewan selagi tidak menyakiti hewan tersebut. Denmark yang letaknya di barat daya Swedia termasuk negara Uni Eropa. 11.400 per tahun wanita diperkosa di negara ini. Supaya tidak salah paham, ikuti konten ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Negara yang menganut seks bebas, salah satu di antaranya adalah Denmark. Negara lainnya seperti Italia, Jerman, Perancis, dan Thailand di antaranya. Negara-negara yang melakukan bebas atau seks bebas itu rata-rata memang kejahatannya luar biasa. Kalau kita lihat pemandangannya seperti tampak di belakang ini, Denmark itu sungai-sungainya bersih, indah, dan memang sangat menyenangkan. Bangunan-bangunan fisiknya luar biasa. Begitu juga dengan negara-negara yang tadi disebutkan seperti Italia, Jerman, Perancis, itu juga pemandangannya cukup indah. Apalagi kalau kita buka di website atau di Google ya. Luar biasa indahnya, tetapi ternyata kejahatannya orang yang diberi kebebasan itu bahkan membebaskan untuk melakukan hubungan atau meluapkan hasrat seksnya terhadap binatang juga diperkenankan. Tapi tetap dia menghargai objek yang dijadikan pasangannya itu jangan sampai tersakiti, apalagi manusia. Oleh sebab itu, sekarang ada aturan di sana itu jika tidak suka sama suka, itu dianggap pelanggaran, tentu sanksinya adalah hukum. Karena medsos itu begitu terbuka dan menembus dinding-dinding kamar remaja yang ada di Indonesia, kita dalam dunia pendidikan itu tidak seperti dahulu bisa mempergunakan legenda-legenda sebelum tidur itu disampaikan. Salah satu contoh diantaranya memakan babi itu hati-hati, di situ ada cacing pita katanya. Tapi karena sekarang ini dunia medsos begitu bebas terbuka, mereka bahkan membantah dan lebih banyak data-data katanya orang pemakan babi seperti orang-orang Tiongkok yang ada di Indonesia badannya sehat-sehat, justru yang banyak sakit adalah orang-orang yang miskin-miskin di Indonesia padahal dia muslim gitu. Di antaranya tidak makan babi, tidak minum minuman keras, tapi ternyata sakit-sakitan padahal dia itu faktor ekonomi. Nah, banyak hal seperti itu yang agak susah sekarang ini, beda dengan zaman dahulu. Karena informasi-informasi orang tua zaman dahulu jika disampaikan sekarang dibantah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari luar, dari Eropa, menembus dinding-dinding kamar. Dan ketika orang tua di luar kamar itu memberikan informasi, dibantah dengan informasi yang mereka dapatkan di handphone. Nah, oleh sebab itu bagaimana solusinya untuk dunia pendidikan saat ini? Bahkan situs-situs atau konten-konten porno itu luar biasa, penggemarnya banyak ya. Apalagi YouTube memberikan honor tergantung subscribe dan jumlah penonton. Nah, kalau judulnya yang serem-serem berhubungan dengan seksual, itu penontonnya banyak. Seperti saya juga ada di situ yang membahas tentang hubungan suami istri dengan paman sendiri, hubungan suami istri dengan adik kandung kok bisa terjadi. Itu penontonnya banyak, padahal di dalam isinya itu membahas konten orang lain dan akibat dari perlakuan itu apa. Bisa debil, embisil, idiot, karena judulnya hubungan suami istri dengan adik kandung atau dengan paman sendiri, diawali dengan cerita-cerita nyata dari konten orang lain, penontonnya jumlahnya banyak walaupun
ya kecewa tentu ya, karena di ujung akhirnya itu memberitahu ini adalah dampak dari hubungan darah yang terlalu dekat itu. Realitanya kan seperti itu. Ada yang cacat, matanya buta, dan masih banyak lagi akibat-akibat dari hubungan seksual karena hubungan darahnya terlalu dekat. Di samping hubungan bebas yang tanpa pernikahan itu dengan ganti pasangan, generhu, raja singa, dan masih banyak lagi. Ketika ada seorang wanita belia yang sudah bekerja di Bekasi, di sini Bekasi Kabupaten, di dekat Rumah Sakit Umum Pemda Kabupaten Bekasi, dulu di situ ada diskotik, dan anaknya itu orang Bogor, ada orang Kerawang, ada orang Tasik, ada kumpul di situ. Rata-rata mereka itu lulusan SD atau SLTP. Dan ketika diceritakan bahwa mabuk itu mengakibatkan gangguan pemikiran, kemudian narkoba itu bisa mengakibatkan ketagihan, dampak negatifnya dijelaskan, makan babi itu bisa mengakibatkan cacing pita merajalela di dalam tubuh. Tetapi mereka bisa membantahnya dengan bukti-bukti bahwa langganan saya di diskotik itu pemabuk, peminum narkoba, dan masih banyak lagi. Ternyata dia sehat-sehat saja, bahkan duitnya banyak katanya. Dari mana tahu duitnya banyak? Ya, kalau yang lain itu ngasih uang itu tidak bebas. Kalau dia itu kadang-kadang dompetnya diberikan, silahkan aja ambil semaunya. Sehingga kegadisannya pun melayang begitu saja. Dan ketika kegadisan itu sudah diserahkan kepada orang-orang yang seperti itu, dia pelit pada akhirnya. Jangankan dikasih, ya, meminta saja dengan merengek-rengek karena ada keluarganya sakit, ya tidak memberikannya. Dia itu begitu mudah memberikan, sampai dompetnya aja dikasih, karena pada saat itu ada yang dikehendaki, ada yang diincar. Tetapi pada saat diberitahu, wah luar biasa. Dia itu orangnya dermawan, memberi uang aja sampai tidak ada batasan. Tetapi setelah kegadisannya hilang, dia ganti lagi dengan wanita-wanita muda yang baru datang di tempat diskotik yang sekarang sudah dibubarkan itu. Salah satu contoh. Dan rata-rata diskotik yang di Bekasi itu izinnya sanggar, ya, sanggar tari. Perizinannya itu, tapi di situ memang ada nari-nari, lagu dangdut, begitu. Mereka hanya tidak ada kursusnya, tidak ada jadwal pelatihan, tidak ada. Tapi kalau ada wanita cantik, lulusan SD atau SMP di sekitar wilayah Jawa Barat atau dari Indramayu, dari mana saja datang ke situ, kalau memang itu tampaknya menarik, ya diterima di karyawan di situ walaupun tidak bisa nyanyi. Hanya nari-nari dan tidak ada pelatihan untuk melakukan seks bebas, tidak. Tetapi di dalam itu hanya mengantarkan minuman begitu, dengan cara menyalakan api di tempat remang-remang itu. Ketika nyala api, dinyalakan memakai korek api atau apa begitu, tiba-tiba disamperin sama wanita muda yang tadi itu. Setelah duduk baru diajak ngobrol, dirayu-rayu, ya dikasih uang tip besar, tapi dia kaget. Wanita baru lulusan SLTP, bahkan tidak lulus gitu dari SLTP, kok dikasih tip, uangnya mengagetkan. Begitu besoknya laki-laki itu datang, pasti disambut. Ini laki-laki yang paling dermawan itu. Disamperin, lama-lama hatinya terbeli. Begitu kegadisannya hilang, dia menghilang dan cari pasangan yang lain, dan begitu seterusnya. Dan wanita-wanita yang sudah hilang kegadisannya itu akhirnya berani minum dan akhirnya jual diri. Itu adalah kisah-kisah yang pernah terjadi di daerah diskotik-diskotik yang ada di Bekasi. Di sini tidak menyebutkan merek diskotik, ya, karena sekarang diskotiknya juga sudah pada hilang, ya. Ada yang jadi rumah sakit, ada yang jadi pom bensin. Dulu di situ tempat-tempat diskotik seperti itu. Kembali ke Denmark yang memperkenankan undang-undangnya itu hubungan dengan hewan selagi tidak menyakiti hewan. Ternyata ketika kita buka konten tersebut, di bawahnya kan ada ruang komentar.
Apa komentarnya di situ? Ternyata negaranya indah, sungai-sungainya bersih, udaranya seger, bangunannya tidak sekumuh yang ada di Indonesia. Negeri yang bebas seksual, bahkan mengizinkan seks dengan binatang saja seperti di sorga. Gitu komentarnya. Coba dibuka di situ di ruang komentar. Seluruh orang Indonesia yang memberi komentar di situ tampaknya memberi apresiasi yang sangat positif untuk Denmark itu. Padahal kalau kita buka di websitenya tentang Denmark, itu adalah kejahatannya yang luar biasa, terutama perampokan di situ. Jadi jelaslah bahwa kisah-kisah di dalam nilai-nilai religi yang berkembang di Indonesia, tidak usah disebutkan agamanya apa, ada riwayat Nabi yang mengungkapkan 3 pilihan. Dalam keadaan tertekan, silahkan pilih. Mau minum minuman keras sampai mabuk, memperkosa atau membunuh? Pilih salah satu. Ambil yang ringan saja. Akhirnya dia minum. Setelah minum, dalam keadaan mabuk begitu, akhirnya dia memperkosa. Sadar dia telah memperkosa, ada orang di situ yang mengancam dirinya suatu saat nanti akan melaporkan kemana-mana bahwa dia setelah memperkosa. Akhirnya dia pun rela membunuh. Jadi dengan mabuk itu akhirnya bisa memperkosa, membunuh 3-tiganya. Jadi yang paling berbahaya itu adalah minuman keras. Di dalam kisah dakwah orang-orang beragama di Indonesia, salah satu di antaranya ada kisah seperti itu. Dan komen netizen ketika Denmark dipublikasikan bahwa sekarang ada undang-undang memperkenankan hubungan dengan hewan, tolong dong supaya tidak pilih kasih, buka aib tentang Arab Saudi katanya. Coba buka deh peristiwa di negara Islam yang saat ini yang lagi ngetren, yaitu di Dubai. Orang-orang Israel itu kan kalau liburan seks bebas itu datangnya ke Dubai. Banyak yang konten-konten yang mengungkap negara Islam Dubai itu, bahkan Arab Saudi pun di dalam kisah itu diceritakan sedang membuka wisata pantai. Wisata pantai itu kita tahu sendiri, pasti kalau wanita di pantai kan pakaiannya serba minim ya. Itu diantaranya. Nah, makanya penasaran dibukalah mengapa sih Arab Saudi itu sekarang membuka tempat wisata. Orang yang naik haji umroh saja dibawa ke tempat medan magnet dan mobil bisa jalan sendiri walaupun tidak ada sopir karena daya tarik magnet, sehingga orang-orang umroh dan naik haji itu diajak wisata. Padahal mereka datang ke sana sampai berani nabung dengan uang puluhan juta, tidak peduli. Bukan untuk datang ke tempat rekreasi seperti itu. Ingin umroh, ingin tawaf, ingin melihat sejarah Nabi, Bukit Uhud. Kan itu yang dikehendaki. Tapi sekarang pemerintah di sana justru malah membuat wisata pantai. Katanya untuk menghindari ketergantungan negara Arab kepada minyak yang terus berkurang sekarang ini. Nah, solusinya adalah membuka daerah wisata di tempat pantai-pantai seperti di Eropa itu. Jadi negara-negara Arab Saudi saja seperti Dubai diantaranya itu sudah membuka wisata seks seperti itu. Konon ada yang mengatakan itu adalah propaganda karena negara Arab sekarang sudah berkiblat ke RRC sehingga Amerika merasa ditinggalkan, makanya dibukalah kisah-kisah kelam. Karena kisah kelam itu di negara manapun juga ada. Di zaman Nabi itu banyak kisah-kisah kelam. Tetapi yang dibukukan, yang ditulis di dalam kitab adalah perjuangan Rasulullah menghadapi masyarakat-masyarakat seperti itu. Ditenggelamkanlah atau tenggelam habis untuk kisah-kisah manusia-manusia yang sesatnya itu. Nah, sekarang mulai bermunculan tentang Dubai, kisah jual daging mentahnya itu. Kemudian foto-fotonya juga pantainya betul Dubai, tetapi wanita-wanita cantik yang seksinya itu pakai Photoshop ya, indah memang. Terlepas dari benar dan salah di dalam pemberitaannya, tetapi unsur politik memang sekarang sedang membakar massa.
Salah satu di antaranya pemberitaan tentang Dubai itu dipakai tempat liburan orang-orang orang Yahudi. Kita ketahui Arab Saudi itu kan baru sekarang-sekarang ini normalisasi hubungan dengan Israel. Tapi di pemberitaan di situ, liburan orang-orang Israel adalah menikmati wanita-wanita Muslim yang ada di Dubai atau Saudi. Siapa yang tidak panas coba? Gitu kan? Padahal kan wanita-wanita yang ada di situ bukan warga setempat, seperti halnya peminta-minta di daerah Masjidil Haram di luar itu kan banyak sekali peminta-minta itu. Ternyata yang pakaian serba tertutup itu badannya dari fisiknya saya udah kebaca bahwa itu adalah laki-laki. Itu salah satu contoh. Ya. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran saja kita supaya tidak terprovokasi dengan propaganda saat ini, apalagi YouTube, Facebook, Instagram itu nembus ke dinding kamar anak-anak di rumah. Ajaklah dialog anak-anak dalam kegiatan sehari-hari, ceritakan apa adanya, jangan yang ditutup-tutupi. Kisah-kisah lama bisa saja diberikan jika memang usianya atau kemungkinannya bisa meresap kepada anak, tapi jangan dibohongi. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.